Selamat pagi Sitri Freedom Biak. It's good to be with you. Perkenalkan, nama saya Lori. Saya adalah saya ini ya. Saya online pastor di Sitri Freedom Jakarta. Saya juga menangani administrasi operasional gereja, kurang lebih gitu ya. So, untuk hari ini saya dikasih tema Change of Heart. Sebelum kita membahas soal perubahan hati, mari kita coba definisikan apakah hati itu, gitu ya. Secara sederhana, kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Nah, waktu kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita, roh kita digantikan dan dimeteraikan dengan roh yang baru, yakni Roh Kudus. Ya, sehingga terjadi pemisahan di antara roh yang adalah kudus dengan tubuh kita yang masih daging tentunya gitu. Sehingga akan terlihat seperti dalam skema berikut ini ya, di samping saya ini. Nah, satu hal yang penting yang perlu kita sadari dalam kekristenan adalah waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, identitas kita lagi bukan orang berdosa ya. Tetapi Tuhan sudah menebus dosa kita, Dia sudah melayakan setiap kita sehingga kita dibenarkan, kita disebut orang yang kudus. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, tapi yang masih bisa jatuh di dalam dosa. Jadi beda ya, beda status nih, beda identitas. Kita bukan lagi disebut orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang masih bisa jatuh di dalam dosa. Gitu ya. Karena kita bukan robot, kita masih ada daging nih, gitu ya. Roma 5 ayat 1 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi bagi kita orang-orang yang dibenarkan, itu adalah janji Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera buat setiap kita hidup. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masalah hati tadi. Nah, hati ini jadi di mana nih? Di antara tadi potongan-potongan tadi, hati ini yang mana? Tadi kan baru roh, jiwa, dan tubuh gitu ya. Hati itu kira-kira dia itu adalah di irisan di antara roh dan jiwa. Ya. Satu ayat klasik yang kita tahu tentang hati adalah di Amsal 4 ayat 23. Ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sering dengar ya pastinya ya. Jadi kalau dengan bahasa sederhana begini dong. Kalau hati kita lagi busuk, berarti yang keluar juga yang busuk. Tapi kalau hati kita lagi baik, berarti yang keluar juga yang baik, yang manis gitu ya. Sederhananya begitu. Amsal 17 ayat 22 berkata begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Disebut lagi di Amsal 14 ayat 30 begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Waktu saya, mungkin tahun-tahun saya kenal Pastor Arif, itu tahun-tahun yang kayaknya saya setiap tahun, setiap berapa lama purnama sekali gitu ya, kayak saya bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Saya sering banget sakit mah, sakit tipes gitu, kayak bolak-balik kerjanya cuma sakit mah, sakit tipes, sakit mah, sakit tipes gitu ya. Kadang sampai masuk ke rumah sakit, sakit mah gitu ya. Sampai harus pakai oksigen karena kayaknya ngap gitu ya. Sampai akhirnya setelah sekian tahun gitu ya, itu berarti mungkin dari saya kuliah sampai 2010, 2012 itu ya. Sampai akhirnya saya baru sadar gitu. Ternyata dokter saya itu nggak kasih saya obat mah. Ya, setelah lewat endoskopi ya udah pemeriksaan, dia akhirnya terakhir dia nggak kasih saya obat mah. Tapi yang dia kasih ke saya itu adalah obat penenang. Gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin lambung saya nggak apa-apa, mah saya nggak apa-apa. Tapi yang bermasalah adalah di hati saya, gitu ya. Dan akhirnya waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, waktu akhirnya anugerah Tuhan revealed, diwahyukan ke dalam hidup saya gitu. Akhirnya saya lepas dari obat gitu. Saya nggak pernah minum obat mah, obat apapun itu. Dan saya nggak pernah ada cerita gitu masuk lagi ke rumah sakit karena ngap gitu ya, karena terus kayak sesak napas gitu. Everything just
slowly semua berubah dalam kehidupan saya. Jadi penting banget untuk kita menjaga hati gitu ya. Karena saya percaya itu semua dari hati. Waktu hati kita benar gitu ya, waktu sikap hati kita benar, waktu pemikiran kita benar, it changes our whole life. Tadi di Amsal 4:23 dengan jelas berkata bahwa gini, itu adalah tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab kita untuk menjaga hati. Jadi bukan tanggung jawabnya pastors, bukan tanggung jawabnya suami atau pacar kita, bukan tanggung jawab orang tua kita. Tapi dia bilang apa? Jagalah hatimu, gitu ya. Jadi adalah tanggung jawab kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita, supaya yang terpancar dari kehidupan kita adalah yang baik, ya. Jawabannya itu semua basically ada di Alkitab, ada di firman Tuhan. Bahkan jawabannya itu ada di ayat yang sebelumnya. Mari kita baca ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar apa? 1. Watch what you see. Tadi kan bilang perhatikanlah perkataanku. Kalau ngomong perhatikan tuh kayaknya saya tuh mikir, kayak mata kita tuh memperhatikan sesuatu gitu ya. So watch what you see. Perhatikan apa yang kita lihat, gitu ya. Lalu yang kedua adalah watch what you hear. Perhatikan apa yang kita dengar. Waktu ngomong watch what you see, kita bisa bicara soal social media, TV, berita, gitu ya. Kayaknya watch what you hear. Mungkin ada teman ngomong gini, nanti ada orang lain ngomong begini, kita dengar-dengar perkataan orang gitu. Nah, saya mau kasih lihat satu skema gitu ya. Tadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh gitu. Yang menentukan apa yang keluar dari kehidupan kita adalah apa yang kita biarkan masuk gitu ya. Kita mau dengar apa nih? Kita mau dengar apa kata firman Tuhan? Ya, apa kata Roh Kudus dalam kehidupan kita, atau kita mau membiarkan apa kata dunia gitu ya, apa kata sosmed, apa kata Twitter, apa kata Instagram, TikTok, whatever, you name it lah sekarang gitu ya. Which one? Karena itu akan berpengaruh gitu. Jadi itu kayak apa ya, kita selalu bilang bahwa jiwa kita, hati kita itu seperti katup ya, katup keran gitu ya, kayak keran. Kamu mau ngalirin yang mana gitu? Apakah kamu mau mengalirkan apa kata firman Tuhan, atau apakah kamu akan membiarkan apa kata dunia yang kamu alirkan dari kehidupan kamu, ya? Lalu yang ketiga, kita harus belajar untuk menjaga supaya hati kita tetap tulus, ya. Matius 5 ayat 8 berkata gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Atau Inggris gini, blessed are the pure in heart, for they will see God. Keren ya janji Tuhan. Waktu kita pure, Tuhan bilang, we will see God. Kita akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan setiap hari kita. We're gonna see God in action dalam kehidupan kita. Gimana caranya supaya kita tetap pure, tetap sincere, tetap tulus? Roma 12 ayat 6 berkata begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, jadi tadi setelah watch what you see, watch what you hear. Yang ketiga adalah be sincere and teachable. Itu ya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya percaya gini, orang yang sincere, orang yang tulus adalah orang yang selalu
mau belajar, selalu haus dengan apa sih kebenaran firman Tuhan, apa sih kata firman Tuhan. Tuhan lagi mau ajar saya apa sih lewat segala sikon kondisi kehidupan ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya kita semua mau menjadi orang-orang yang terus mau diajar. Orang-orang yang terus mau belajar. Amin. Lalu yang terakhir. Mungkin kita berkata, aduh susah deh Kak. Gitu. Gimana ya cara merubah hati? Gimana nih cara berubah pikiran kita gitu ya? Gimana caranya supaya saya nggak fokus untuk terus boros, atau fokus pada game, atau fokus pada hal-hal yang nggak berguna gitu ya. Satu kunci sederhana di dalam kehidupan saya yang merubah hidup saya adalah invest, gitu ya. Jadi yang keempat adalah invest on the eternals. Oke, mari kita sama-sama baca 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita lihat dari ayat ini berarti ada dua part gitu ya. Ada dunia dengan keinginannya, tapi ada juga orang yang melakukan kehendak Allah. Ya. Hal yang paling merusak hati kita adalah comparison. Membanding-bandingkan. Bahkan kita punya slang gini, comparison kills gitu ya. Comparison itu merusak hati sampai akhirnya terus nanti kita jadi apa ya, saya bilang jadi kurang akal sehat kadang-kadang gitu ya, sampai akhirnya suka jadi pay later, KTA segala macam gitu ya, segala macam begitu-begituan. Waktu kita membanding-bandingkan kehidupan kita, kita bisa jadi lambe turah gitu, atau juga bisa jadi tukang gibah malahan gitu ya, dan kita nggak mau menjadi orang-orang seperti itu. Saya percaya di Freedom Biak nggak ada yang seperti itu, amin. Comparison itu juga menjadikan kita either songong gitu ya, jadi songong gitu ya, sok tahu, sombong, atau bisa juga menjadikan kita di posisi korban ya, kita punya mental korban gitu ya, yang merasa aduh saya nggak bisa gini, saya nggak punya ini, saya nggak begini gitu ya. Tapi ingatlah bahwa minder is also the new sombong gitu ya. Jadi nggak berarti yang satu sombong ke atas, yang satu sombong ke bawah, kira-kira gitu ya. Saya sempat struggle cukup luar biasa di area ini ya. Di tahun-tahun yang mungkin secara keuangan saya morat-marit gitu ya, morat-marit sampai kadang waktu itu cuma punya 12.000 di kantong gitu ya. Maksudnya itu adalah masa-masa begitu dalam kehidupan saya ya. Dan saya ingat banget waktu itu kita lagi mau bangun, bukan kita, misalnya ada pembangunan gereja dan mau nabur gitu ya, disuruh ikut nabur gitu. Saya marah gitu, saya bilang, Tuhan kurang tahu apa gimana? Tuhan mah nggak tahu, duit udah pas-pasan ya Tuhan gitu ya. Terus mau ngapain nabur gitu ya. Ini isi nih ya teman-teman yang lain-lain, banyak nih konglomerat gitu. Saya mau ngapain lagi nabur gitu. Coba, apa artinya kalau misalnya saya taruh cuma 50.000 dibanding mereka yang ngasihnya 10 juta, 100 juta, gitu ya. Nggak ada artinya lah ini Tuhan. Mendingan gue simpen sendiri, mungkin kasar kata gitu ya. Jadi waktu saya lagi bergumul dengan itu ya, kayak sulit gitu buat saya untuk menabur gitu ya. Saya bergumul, kayak saya marah gitu. Saya marah karena gitu, kayak Tuhan kok Tuhan kayak nggak tahu diri ya gitu. Kesannya gitu buat saya. Udah sulit, pakai sunabur gitu ya. Why gitu. Saya ingat banget, saya lagi di perjalanan ke gereja hari itu. Di taksi, kalau nggak salah, karena kita udah waktu itu jual mobil karena buat bayar utang usaha keluarga gitu ya ceritanya. Dan tiba-tiba di taksi itu waktu itu masih pegang Alkitab buku ya, belum ada di handphone. Terus saya udahlah, saya asal buka gitu ya. Saya asal buka Alkitab, saya bukalah gitu ya.
Dan waktu saya buka itu, tiba-tiba kisah tentang janda miskin. Janda miskin yang memberikan 2 peser, yang katanya bahkan nggak seduit gitu ya. Terus waktu di Bait Allah itu banyak juga orang-orang kaya yang wah lagi naruh persembahan gitu ya. Terus tiba-tiba datanglah janda ini kan memberikan 2 peser ini. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yang memberi yang terbesar adalah si janda itu. Saya ingat banget itu di taksi itu saya tobat sih di taksi. Saya sampai nangis di taksi, saya bilang, Tuhan, mungkin saya sombong gitu. Saya berpikir, apa artinya mungkin gitu ya, malu gitu mungkin. Apa artinya 50.000 dibandingin yang juta-juta gitu ya. Nggak ada artinya. Mungkin secara bank, secara hitungan akuntansi, mungkin nggak ada artinya. Tapi waktu kita memberi, saya percaya itu diperhitungkan Tuhan. Ya, Tuhan nggak tertarik dengan jumlah 0 dalam persembahan kita. Tetapi Tuhan tertarik dengan kebesaran hati kita untuk memberi. Ya. Kayak Tuhan waktu itu bilang sama saya, mungkin buat yang gede-gede gitu, yang kaya-kaya gitu, mungkin mereka memberi dari kelebihan mereka. Dari, mungkin kalau dihitung secara persen gitu ya, mereka kasih sejumlah ini mungkin cuma berapa persen gitu ya, nggak ada artinya buat mereka, kasih 1 juta doang, nothing. Tapi mungkin hari itu buat saya, ya seperti kayak janda ini, waktu janda itu dia memberi 2 peser, itu like 100%, 100% dari apa yang dia punya, mungkin gitu ya. So jangan pernah berkecil hati, merasa bahwa kok persembahan gue mungkin gak ada artinya dibanding si ini gitu ya. Stop comparing gitu. Karena Tuhan melihat kita individual nih, pribadi gitu ya. Jadi jika kita mau supaya hati kita berubah menjadi lebih baik, menaburlah pada hal yang baik ya. Menaburlah pada hal yang kekal. Menabur itu gak selalu nggak melulu bicara soal uang gitu, tapi menabur itu bisa menabur tenaga, menabur waktu, menabur pemikiran gitu ya. Saya percaya mungkin aduh Kak, saya lagi nggak punya uang hari ini, tapi saya percaya kita pasti masih punya tenaga. Mungkin aduh Kak, waktu saya lagi sibuk di kantor, ya mungkin saya bisa menabur pemikiran. There's always something we can give. Amen. So where are you investing? Di mana kita lagi berinvestasi? Matius 6 ayat 21 berkata demikian. For where your treasure is, there your heart will also be. Sesederhana itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. So hari-hari ini mari kita mulai mengambil langkah yang sederhana. Kalau saya lagi bilang, saya mau berhenti nih dari yang foya-foya gitu ya, dari yang kehidupan yang boros. Coba yang tadi yang mungkin sejumlah dana yang kita alokasikan gitu ya di kehidupan yang boros ini, coba investasikan pada hal yang lain, pada hal yang lebih berguna, pada hal yang lebih baik. Dan saya percaya hati kita pasti akan ikut ke situ, gitu ya. Hati kita akan mulai pelan-pelan tertambat ke situ. Amen. So, thank you Freedom Biak. Thank you for listening. I love you.